Selamat datang di Hormin, Horor Misteri, tempat di mana kisah-kisah seram dan penuh teka-teki hidup kembali. Bersiaplah untuk merasakan ketegangan, misteri, dan kegelapan yang tersembunyi di balik setiap cerita. Jangan lupa siapkan nyali, karena di sini rasa takut adalah teman setia. Hormin, mengungkap misteri yang tak pernah berani kau tanyakan. Hujan turun dengan deras malam itu, mengetuk-ngetuk jendela seperti jemari tak kasat mata yang berusaha masuk ke dalam rumah. Putri duduk di sofa dengan selimut membungkus tubuhnya, menatap suaminya Rian yang berdiri gelisah di dekat tangga. Sudah berbulan-bulan mereka mendengar suara langkah kaki di loteng, berat, menyeret, seakan sesuatu tengah berkeliaran di sana. Mereka tak pernah naik ke atas. Loteng itu sudah lama terkunci, bahkan kuncinya pun entah kemana. Namun malam ini Rian tak tahan lagi. Dengan senter di tangan, dia memaksa masuk membuka pintu loteng yang berdebu dan berderit pelan. Aroma lembab menyergap hidungnya. Cahaya senter menyapu ruangan yang penuh dengan barang-barang lama. Di sudut ruangan ada sebuah boneka tua duduk diam. Matanya hitam menatap kosong. Kulitnya lusuh dengan beberapa bagian kainnya robek. Rian meraih boneka itu. Entah kenapa, ia merasa tangannya sedikit gemetar saat menyentuhnya. Tetapi, begitu ia membawa turun dan menyerahkannya kepada Putri, wanita itu langsung tersenyum lebar. "Ini lucu sekali," kata Putri, memeluk boneka itu erat. Sejak saat itu, kejadian aneh mulai terjadi. Tapi hanya pada Rian. Setiap malam, Rian merasa seperti ada yang mengawasinya. Suhu ruangan tiba-tiba menjadi dingin. Suara langkah kaki masih terdengar. Kali ini lebih dekat, lebih nyata. Pernah suatu malam Rian terbangun karena merasa seseorang berdiri di samping ranjangnya. Saat ia menoleh, ia melihat Putri tertidur nyenyak. Namun, di sudut kamar, boneka itu duduk menghadapnya. Padahal sebelumnya berada di meja rias. Teror itu semakin buruk. Rian mulai mengalami mimpi buruk. Mimpi di mana boneka itu berjalan sendiri. Matanya bergerak mengikuti gerakannya. Terkadang di dalam mimpinya, ia mendengar bisikan yang memanggil namanya dengan suara yang serak dan dalam. Setiap kali ia bangun, boneka itu selalu berada lebih dekat dari sebelumnya. Suatu malam, Rian terbangun karena merasa sesak. Ada tekanan di dadanya, seakan seseorang menindihnya. Ia membuka pintu dan melihat sesosok bayangan bertubuh kecil dengan mata hitam legam duduk di atas dadanya. Wajahnya perlahan mendekat ke arahnya. Rian ingin berteriak, tetapi suaranya tak bisa keluar. Tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak. Saat akhirnya ia bisa menggerakkan tubuhnya, bayangan itu menghilang, meninggalkan boneka yang kini tergeletak di lantai. Rian memungutnya dengan tangan gemetar, lalu melemparkannya keluar rumah. Ia pikir semuanya akan selesai begitu saja. Akan tetapi, keesokan harinya, boneka itu kembali berada di atas meja rias, seakan tidak pernah pergi. Putri semakin terikat dengan boneka itu. Ia bahkan mulai berbicara dengannya seolah itu adalah teman lama. Rian mulai takut. Ia mencoba membakar boneka itu, tapi api tidak mau menyala. Ia mencoba membuangnya ke sungai, tetapi saat kembali ke rumah, boneka itu sudah ada di tempat tidurnya, dengan posisi menghadap langsung ke arahnya. Puncaknya terjadi suatu malam. Rian terbangun karena mendengar suara langkah kaki yang sangat jelas di kamar mereka. Ia menoleh dan melihat Putri masih tertidur pulas. Dengan napas tersengal, ia menyalakan lampu. Di ujung kamar, boneka itu berdiri. Tidak, itu bukan hanya boneka. Ada sesuatu di baliknya. Sosok hitam dengan mata sebesar bola kelereng menatapnya lekat-lekat.
Mulutnya terbuka, mengeluarkan suara bisikan yang menggema di kepala Rian. Rian pun berusaha bangkit, tetapi tubuhnya kembali terkunci. Sosok itu melangkah maju, tangannya yang kurus dan panjang menjulur ke arahnya. Mata hitam itu semakin besar, semakin mendekat. Rian ingin berteriak, tapi suara itu tetap tak bisa keluar. Pagi harinya, Putri bangun dan menemukan Rian tergeletak di lantai. Tubuhnya dingin dan wajahnya penuh dengan ketakutan. Matanya terbuka lebar, membeku dalam ekspresi ngeri. Ia mencoba membangunkannya, tapi sia-sia. Di samping tubuh Rian, boneka itu duduk diam, tersenyum. Mata hitamnya tampak lebih hidup daripada sebelumnya.